بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kehidupan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada siang hari ini Allah ringankan langkah dan ayunan tangan kita untuk memenuhi seruan Allah, seruan Al-Quran, untuk bersama-sama melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah di masjid yang penuh barakah ini. Salawat beserta rahmat marilah kita limpahkan kepada pemimpin umat, pembawa syafaat, penebar rahmat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat hingga kita umatnya yang insya Allah akan mendapat syafaatnya hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, khatib mengingatkan kami pribadi dan kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kalau tidak penting tidak akan diingatkan setiap pekan oleh khatib. Bahkan dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap majlis taklimnya, dalam setiap pekannya tak luput senantiasa mengingatkan umat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan berdoa semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapat gelar al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Dan Jumat ini adalah Jumat terbaik yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Jumat dalam Al-Qur'an dilekatkan dengan kalimat iman, sekaligus menandakan ukuran tingkatan keimanan seorang hamba. Dalam Al-Qur'an surat ke-62 ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Hai orang-orang yang beriman, tanpa terkecuali penggunaan atau panggilan yang menggunakan kata alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada objek tanpa batas. Besarkah, kecilkah, tua mudakah, sepanjang punya iman, diawali dengan kalimat ayyuha, ay munada, haknya tanbih, penguat pengingat, disebutkan sebanyak 150 kali dalam Al-Quran. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, hai orang-orang yang beriman, tanpa terkecuali
kecuali aku ingatkan kepada kalian semua, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Jika sudah datang ada panggilan untuk menunaikan sholat Jumat, maka respon bergegas untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rumus dalam tafsir mengatakan, jika ada informasi dalam Al-Qur'an, apakah ia berupa perintah atau larangan atau hanya sekedar informasi saja, namun dibuka dengan kalimat iman, maka informasi yang disampaikan sekaligus menjadi ukuran tingkatan keimanan seorang hamba. Kaum muslimin salat Jumat rahimahumullah, salat perintahnya dibuka dengan kalimat iman. Dalam Al-Baqarah ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus shalah wa yuqimunas shalah. Sebelum dilakukan salat dibuka dengan iman, maka salat menunjukkan tingkat keimanan seorang hamba. Semakin semangat salatnya, semakin menunjukkan imannya kuat. Semakin malas berkurang kuantitas salatnya, semakin menunjukkan imannya lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Jumat dibuka dengan kalimat iman, sekaligus memberikan kesan tentang tingkatan keimanan seorang hamba. Alhamdulillah, dari sekian Jumat yang telah kita tunaikan sampai detik ini, kita masih diakui oleh Allah sebagai hamba yang beriman. Sampai detik ini kita masih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak setiap hamba yang tinggal di muka bumi ini bisa mendapatkan panggilan iman dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin, dari sekian Jumat yang telah kita tunaikan, yang telah kita pertaruhkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berapa Jumatkah yang telah berhasil kita lalui dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Dalam catatan sederhana saja, seorang hamba yang baligh, yang kalau saat ini berusia 20 tahun, setidaknya telah menunaikan ibadah Jumat sebanyak 650 kali Jumat dalam hidupnya. Jika dia berusia 30 tahun, setidaknya dia telah menunaikan sholat Jumat sebanyak 1150 kali dalam hidupnya. Jika berusia 40 tahun, setidaknya dia telah menunaikan sholat Jumat sebanyak 1650 kali dalam hidupnya. Demikian seterusnya. Bahkan dalam ribuan, dari sekian ratus, bahkan ribuan Jumat yang ditunaikan, pertanyaannya, berhasilkah kita pada sholat Jumat tersebut yang telah kita lakukan? Benarkah Jumat yang telah kita tunaikan dalam pandangan Allah itu? Maka perhatikan satu kalimat singkat yang menjadi ukuran keberhasilan Jumat kita dalam pandangan Allah, dalam pandangan Al-Quran. Fas'au ila dzikrillah, fas'au ila dzikrillah. Jumat yang benar itu, kata Allah, bukan Jumat yang datang hanya sekedar formalitas, yang datang hanya sekedar duduk mendengarkan khutbah, kadang mengantuk, bahkan ada yang tertidur lantas pulang begitu saja. Bukan itu yang diinginkan, kata Al-Quran. Bukan Jumat seperti itu yang Allah tambahkan. Fas'au ila dzikrillah. Sekian pekan kita menunaikan Jumat, tujuan kita adalah zikrullah, 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 mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalimat zikir dalam Al-Quran setidaknya ketika kita diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara umum, minimal ada dua makna yang utama. Makna yang pertama adalah keadaan yang mampu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan ingat itu terdorong kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu
segala jenis ibadah dalam Al-Quran dinamakan dengan zikir. Kita menunaikan sholat kita disebut zikir oleh Al-Quran. Quran surat ke-20 disebutkan surat Thaha ayat 14 yang berbunyi, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sungguh akulah Allah, Tuhan yang punya, yang berhak, yang paling hak. Tidak ada Tuhan yang dipertuhankan dan disembah selain aku, kata Allah. Maka sembahlah aku. Bagaimana caranya ya Allah? Tunaikan sholat sebagai bagian zikir kepada aku, untuk ingat kepada aku. Kaum muslimin sedang jumpa rahimakumullah. Kemudian arti yang kedua dari kata zikir adalah, jika disebutkan zikir dalam Al-Quran, maka diartikan oleh para ulama berdasarkan paparan Al-Quran sebagai keadaan ingat kepada Allah. Yang ingat itu terjauh kita dari perbuatan maksiat. Pertama, terdorong kita untuk beramal soleh. Kedua, terjauh kita dari perbuatan maksiat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau sampai hari ini, detik ini, kita masih melakukan maksiat, kita sudah datang ingat Allah, sudah berzikir kepada Allah, kita tahu dan yakin bahwa 24 jam Allah memuraqabah kita, mengawasi kita, tapi kadang kita masih terlena dengan zikir itu, tidak mampu mencegah kita dari perbuatan maksiat yang kita lakukan. Azan berkumandang, tapi kita tidak peduli, masih kita tidak takut dengan Allah. Kita mengaku hamba Allah, tapi apa yang kita lakukan tidak sesuai dan tidak pantas kita sebagai hamba Allah. Jika kita seorang pedagang mengaku hamba Allah, bukannya minta kepada Allah, ketika buka warung, buka toko, pergi ke gunung, datang ke dukun, minta jambi-jambi, mengaku hamba Allah, tapi mintanya tidak dengan Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di minggu pertama atau Jumat pertama di tahun 2023 ini, kita diminta untuk berubah. Kalau di tahun sebelumnya amal ibadah kita belum sebaik hari ini, maka perlu berapa tahun lagi? Kalau umur saat ini 40 tahun, 50 tahun, perlu berapa tahun lagi Allah berikan umur kepada kita supaya kita berubah? Sebab kematian itu tidak melihat umur, mudakah atau tuakah, tidak melihat kapan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sayyidina Umar berkata, "Kulla yaumin sami'tu bi anna fulanan qad mat, fala budda dzaka yaumin Umar qad mat." Sayyidina Umar berkata bahwa setiap hari aku mengingat atau kita mendengar si fulan meninggal, si fulana meninggal, fala budda dzaka yaumin, maka suatu hari sayuqalu lahu Umar qad mata. Umar akan dikatakan bahwa Umar bin Khattab meninggal dunia. Kematian itu antrian, tinggal kita menunggu antrian kita. Maka di awal tahun ini, mari kita bermuhasabah, kita berevaluasi diri. Sebentar lagi, lebih kurang 80 hari lagi, kita bersama-sama akan menghadapi 1 bulan, di mana bulan itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu bulan Ramadan. Maka persiapkan diri kita sebelum nanti ajal itu datang kepada kita. Persiapkan diri kita sebelum nanti hisab Allah akan datang kepada kita semua. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Na'udzubillah. Kalau tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin, na'udzubillah, kita termasuk orang merugi. Kapan kita akan berubah? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali mereka berubah dari mereka sendiri. Mudah-mudahan khutbah singkat ini mengingatkan kepada kita
untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kita bahwa kematian itu dekat, sedekat kita tidur. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, nyawa kita tidak akan dipanggilkan, tidak akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma